Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Brady dari SK4A Kampus STM Royal Kisaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flowchart. Yang pertama, definisi flowchart adalah diagram alir yang tersusun dari bagan dengan berbagai bentuk. Dilansir dari Lumen Learning, flowchart mewakili suatu algoritma atau kerja atau proses menunjukkan langkah-langkah atau kegiatan. Yang kedua, simbol-simbol flowchart. Yang pertama, simbol arus atau flow, simbol yang menjelaskan jalannya arus suatu proses. Dua, simbol communication link, simbol yang menyatakan transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Tiga, simbol konektor, simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lain dalam halaman yang sama. 4. Simbol office connector, simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kelima, simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang keenam, simbol manual, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan komputer. 7. Simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Simbol predefinite process, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan harga awal. Ke-8, simbol terminal, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. 9. Simbol keying operation, simbol yang menyatakan suatu jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Simbol offline storage, simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. 10. Simbol manual input, simbol yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. Selanjutnya, 11. Simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatan. 12. Simbol one-head card, simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output tertulis ke kartu. 13. Simbol mechanic stepper, simbol menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output yang disimpan dari pita magnetis. 14. Simbol disk storage, simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output yang disimpan ke disk. 15. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak ke kertas. 16. Simbol display, simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output, misalnya layar, monitor, printer, dan lainnya. Yang ketiga, flowchart alur login pada aplikasi Shopee. Yang pertama, langsung saja mulai mengakses website atau aplikasi Shopee. Lanjut, apakah sudah memiliki akun? Kalau sudah, langsung saja login. Kalau belum, mari kita membuat akun. Pertama, melakukan registrasi. Sudah melakukan registrasi, mengisi data pribadi. Setelah mengisi data pribadi, selanjutnya data diri konsumen. Selanjutnya database konsumen. Selanjutnya pihak administrator akan mengirim email konfirmasi. Setelah menerima email konfirmasi, konsumen dapat melakukan login pada aplikasi Shopee. Terima kasih.